Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya melanjutkan materi drama. Kali ini topik pembicaraan atau diskusi yang ingin saya sampaikan berdasarkan beberapa pertanyaan atau yang secara umum masih menjadi pertanyaan adalah drama monolog, ya. Jadi monolog sebetulnya sudah lazim, ya, apalagi kalau untuk Jawa itu sebetulnya kita sudah punya, Jawa itu sudah punya drama monolog, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan monolog di Jawa itu yang paling lengkap, paling sempurna, yaitu wayang. Jadi dalang, ya, aktor monolognya siapa? Dalang. Jadi dalang itulah aktor monolog yang paling lengkap, ya, dari aspek dramaturginya, keaktorannya, perlengkapan, properti panggung, setting, ya, wayang. Jadi kalau adik-adik ingin melihat pertunjukan monolog Jawa itu sebetulnya kita sudah punya pertunjukan, ya, itu adalah monolog yang dilakukan oleh dalang, seorang dalang ketika memainkan wayang, ya. Jadi drama monolog memang satu konsep bermain drama atau memperagakan beberapa karakter yang dilakukan oleh hanya satu aktor, satu orang. Nah, mengutip sedikit dari yang referensi yang ada dalam buku Waluyo, dikatakan pelawak dalam ludro, dalam ketoprak biasanya melakukan monolog sebelum partner mainnya datang. Dalam ludro, pelawak akan menyanyi atau berkata-kata pengantar sebelumnya sendirian. Kemudian melakukan monolog, beberapa saat kemudian baru kemudian partner atau pemain yang lain datang. Demikian juga dalam wayang, ketoprak, dalang wayang kulit itulah lakon yang dipentaskan. Dalang wayang kulit itulah aktor yang mementaskan monolog, ya. Jenis monolog dalam drama modern tentu saja berbeda dengan yang ada di drama tradisi atau lawaan yang saya sebutkan tadi. Misalnya kalau dalam drama berbahasa Indonesia komedi atau lawak, kemudian kalau bahasa Jawa punya ludruk, ya, itu juga seringkali di awal-awal aktornya itu bermonolog, dialog sendiri, ngomong sendiri, ya. Nah, itu bagian dari monolog, tetapi konsep monolog dalam drama Jawa modern, dalam drama modern tentu saja basicnya naskah, ya. Jadi basisnya tetap naskah. Jadi bagaimana seseorang atau tokoh itu memainkan beberapa lebih dari satu karakter, dan dia mampu baik secara vokal, ekspresi, olah tubuh, dia mampu menjadi aktornya itu, ya. Jadi monolog adalah drama yang dimainkan oleh hanya satu orang aktor dalam panggung atau dalam satu pementasan, tetapi dia memainkan beberapa karakter tokoh dalam satu konsep cerita. Nah, tetapi bukan berarti atau tidak berarti dia bekerja sendiri, ya. Jadi tetap di situ ada sutradara, ya, ada kru pentas, ya. Walaupun sangat mungkin monolog itu juga disutradari sendiri oleh aktornya, boleh-boleh saja, ya. Tetapi dalam satu penggarapan tetap namanya pementasan atau pertunjukan itu ada penggarap, ada sutradara, ada kru pentas. Jadi sekalipun monolog main sendiri juga melibatkan kru musik, properti, ya. Walaupun mungkin ada yang tanpa properti yang begitu tidak menggunakan properti yang banyak, ya. Artinya dia memang betul-betul menonjolkan pada sisi dialog atau karakternya, ya. Itu terkait monolog. Dan juga kalau di Jawa itu sebetulnya kita sudah punya sejak dulu, ya, dalam drama tradisi itu monolog
yang dilakukan oleh dalang ketika memainkan wayang, kemudian ludruk, ketoprak, biasanya dagelan itu juga monolog sendiri dulu ya. Pada adegan dagelan itu ketika partner atau lawan mainnya belum datang, dia harus menguasai suasana ya beberapa saat, beberapa detik, kemudian juga pada pementasan ludruk. Kentrong juga bisa jadi ya. Tetapi dalam konsep drama Jawa modern di sini monolog yang dimaksud adalah keseluruhan konsep cerita yang dibawakan oleh satu orang ya. Jadi tidak hanya beberapa menit atau beberapa saat ya, tapi satu cerita, satu naskah, basicnya naskah ya, satu naskah yang itu full pure dimainkan oleh hanya satu orang tokoh. Maka ini tantangan sekali. Nah, kalau di Jawa itu tantangannya lebih berat ya. Jadi supaya ada pembeda dengan drama monolog yang berbahasa Indonesia atau drama berbahasa yang lain ya. Jadi tidak sekedar pada dialog, tapi aktor monolog ini seperti halnya dalang tadi ya, dia harus bisa nembang, bernyanyi, bisa berpuisi, bisa jadi juga dia harus pandai menari ya. Perlu, bukan harus ya, perlu ya. Karena monolog itu kan dia harus mampu menguasai semua hal, tidak hanya beberapa karakter, tapi semua aspek komponen tubuhnya ini akan terlibat. Yang dilihat orang atau penonton ya satu orang ini, maka dia harus pintar-pintar mengeluarkan, mengeksplorasi semua yang ada di dalam dirinya, baik olah vokal, tubuh, ekspresi, penjiwaan, semua kemampuan keaktorannya keluar. Nah, kalau di Jawa misalnya orang bisa nggurit, orang bisa nembang, orang bisa menari, ya, bisa nyuluk misalnya. Suluk dia adalah dia menjadi kalau kemampuannya ini kemudian dimiliki satu orang, kemudian dia mampu membawakan beberapa karakter itu, ya, ini menjadi satu hal yang menarik karena selain dia berbicara, dia bisa nembang, bisa berpuisi. Jadi monolog itu sebetulnya justru mengumpulkan semua kemampuan satu orang, tantangan nih, satu orang bisa berbagai macam keterampilan, tidak hanya berdialog, karena mungkin untuk beberapa cerita kan butuh improve, tembang mocopat, butuh menari, butuh berpuisi, gurit, gandrung, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bermain pada ekspresi ketika marah, ketika sedih, ketika senang gitu ya. Jadi monolog itu tantangan untuk adik-adik semua yang sudah bisa nembang, yang sudah bisa gurit, bisa nari, coba padukan semuanya itu menjadi satu jadi aktor monolog. Jadi aktor monolog yang bagus, yang dia bisa berbagai. Jadi kalau berbagai keahlian ya, keterampilan. Jadi seorang aktor monolog yang bagus, yang baik, itu yang dia multi talenta. Ya. Dia bisa nembang, bisa bernyanyi, bisa ngurit, bisa khotbah, bisa nari, macam-macam. Itu bisa dilakukan dengan latihan. Ya. Jadi kalau mau istimewa seperti itu, tapi ya tentu saja karena sebuah pembelajaran, maka adik-adik bisa belajar dari mulai dengan membaca naskah. Oke, untuk prakteknya nanti Bu Uci akan sampaikan khusus dalam satu tayangan yang langsung itu monolog ya. Baik, terima kasih. Sugeng siang.